Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Imamat 9 ayat 11 mengatakan, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Saudara, hidup ini seolah-olah sulit. Tapi ada orang lain ngomong, memang sulit Pak. Saya lulus S1, cari kerja, nggak dapat apa. Sudah dapat kerjaan Pak, nggak cocok dengan jurusan saya. Gajinya kecil, hanya bisa untuk kos-kosan makan. Selanjutnya saya harus cari tambahan lagi Pak. Saudara, seringkali orang mengeluh, bahkan saya lulusan SMA Pak, saya bisa kerja apa? Saya tidak bisa apa-apa, saya kerja. Untung saya tinggal di rumah orang tua. Tetapi pengeluaran saya juga banyak. Jadi masih kurang. Seringkali orang mengeluh, saudara. Mengeluh, melakukan apa? Seolah-olah hidup ini sulit sekali. Saya selalu bilang hidup ini tidak sulit. Kalau menemukan rumusnya. Tapi kalau nggak tahu rumusnya ya memang sulit ya. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, tahu jalannya lurus saja, selesai. Kita nggak perlu was-was, nggak perlu khawatir. Tapi kalau kita nggak tahu jalan, kita bisa belok kiri, belok ke kanan, ke kiri, ke kanan, lewat hutan. Aduh, kok gelap begini ya? Aduh, ada orang-orang jahat. Aduh, bingung. Akhirnya nyampe juga, tetapi wah, kok sulit sekali hidup ini, kok rumit sekali. Saudara-saudara, pada ayat ini ingin mengatakan bahwa kalau seseorang ini ingin mencoba hidup, lalu karena dia merasa kehidupan ini sulit sekali, maka dia berpikir, kalau saya ada kesempatan, saya ambil. Asal ada kesempatan aja, apapun yang terjadi akan saya ambil. Tidak peduli kesempatan apapun, mau itu baik, mau itu tidak baik, tetap saya ambil. Karena saya harus simpan uang sebanyak-banyaknya. Begitu ada kesempatan, simpan uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya di dalam media-media digital terbongkar, ada orang yang korupsi, ada orang yang tipu orang, ada orang yang ambil hal-hal yang jahat, narkoba, atau apa saja akhirnya terbongkar. Tapi pernahkah kita terpikirkan bahwa ketika kita melakukan seperti itu, apakah di dalam hati kita secara jujur mengatakan, tidak apa-apa, saya harus melakukan itu, atau terpaksa? Saudara, pagi hari ini dikatakan, engkau kadang-kala memaksakan dirimu, asal engkau mendapat sesuatu, misalnya uang, sehingga kau memaksakan dirimu, sehingga engkau berhak melakukan apa saja, baik kejahatan pun engkau lakukan. Sehingga engkau selalu membohongi dirimu sendiri. Engkau selalu membohongi dirimu sendiri. Kita selalu melihat diri kita, aduh, pokoknya yang penting aku sudah punya uang aja. Aku simpan uang. Bila perlu aku simpan sebanyak-banyaknya uang itu. Maka nanti kalau uang itu sudah banyak dan saya rasa cukup, saya tidak lagi membohongi diri saya sendiri. Tapi saya bisa melakukan sesuatu. Tapi saudara, ketika orang itu simpan uang banyak-banyak dan dia tetap membohongi diri sendiri. Engkau membohongi diri sendiri. Kenapa? Sudah puaskah? Kenapa engkau puas? Orang yang sering membohongi diri sendiri terus merasa puas. Puaskah engkau? Kenapa engkau puas? Kalau engkau membohongi dirimu sendiri. Ayat ini mengatakan dengan jelas, jangan kamu mencuri. Jangan kamu berbohong. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, kau kash. Menipu terus-menerus. Menipu terus-menerus itu dengan pengertiannya adalah melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan haknya. Dan dia melakukan terus-menerus. Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud mencari nafkah. Dengan cara mengakali
menipu, mencuri, mencari keuntungan diri sendiri, maka engkau melakukan itu. Engkau menipu terus-menerus di dalam hidupmu. Dikatakan kakas. Kakas engkau melakukan itu terus. Tetapi engkau tidak pernah jelas. Ayat yang berikutnya dikatakan, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamamu. Engkau sudah menipu dirimu sendiri. Engkau juga berdusta kepada sesamamu. Berdusta dalam Ibrani dikatakan sakar, tidak benar, berbohong. Jadi mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak benar terjadi. Yang mengatakan sesuatu kepada temannya. Sehingga hidup ini selalu penuh dengan tipuan. Hidup ini selalu penuh dengan kebohongan. Satu dengan yang lain bohong, menutupi kebohongan demi kebohongan, kebohongan demi kebohongan, agar dia bisa mengumpulkan harta benda. Sehingga nanti dia berpikir, nanti kalau sudah harta benda saya cukup banyak, sudah sangat cukup. Misalnya sekian generasi sudah saya penuhi, maka saya tidak mungkin bohong. Saudara, kalau orang sudah habit biasanya bohong, seterusnya. Sehingga di Keluaran 23 ayat 1 mengatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Alkitab selalu mengatakan, jangan berbohong. Jangan dirimu ini adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat hatimu. Ketika Tuhan melihat hatimu, engkau berbohong, penuh dengan kebohongan. Maka Tuhan melihat, janganlah engkau berbohong. Ketika engkau berkata-kata dengan penuh kebohongan dengan orang lain, Tuhan juga melihat. Karena Tuhan katakan, janganlah engkau berbohong. Dalam hidup ini, untuk apa kita berbohong? Ketika kita menegakkan hidup ini demi diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, dengan memprotek sedemikian rupa, dengan melakukan hal sedemikian rupa, kebohongan demi kebohongan, maka saudara, hidupmu adalah selalu penuh dengan kebohongan. Mazmur 4 ayat 3 dikatakan dengan jelas, mari kita lihat. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu menyintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Saudara, Allah sering bertanya, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Karena Allah tahu bahwa apa yang kau lakukan untuk mempertahankan hidupmu adalah sia-sia. Allah melihat kebusukan yang ada di dalam hati kita. Allah melihat dengan baik. Sehingga Allah mungkin seperti dengan Kejadian pasal 6. Semakin hari hati orang itu semakin jahat. Tidak bisa lagi dirubah. Sehingga harus ada air bah. Sehingga semua dimusnahkan. Saudara, bagaimana dengan kita? Jangan khawatir. Kalau engkau anak-anak Tuhan, sebetulnya Allah sudah bersama dengan engkau. Kesulitan hidupmu, Allah sudah berjanji, Allah akan menolongmu. Apapun yang kamu alami, Allah telah berjanji akan membantu kamu. Kamu tinggal berdoa dan kamu berkata-kata dengan Tuhan. Semuanya Tuhan lakukan. Karena itu, saudara-saudara, kenapa mesti kamu berbohong? Dirimu sendiri semakin hari, semakin kamu latih untuk berbohong. Semakin hari, semakin latih berbohong. Sehingga kita semua tidak bisa membayangkan. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana saya berjalan di dua karakter. Satu, kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Kedua, saya mencoba menerobos kejujuran, kalah dengan kebohongan. Saya mencoba menerobos sesuatu yang baik, kalah dengan kebohongan. Karena semua yang saya lakukan adalah palsu. Tuhan melihat engkau berjalan sendiri. Semuanya sia-sia. Marilah kembali kepada Tuhan. Engkau bersama dengan Tuhan. Maka biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Tidak ada kebohongan. Tuhan memberkati kita. Tidak ada dusta. Tuhan menolong kita. Tidak ada apa-apa.
tulus hati bersama dengan Tuhan, Tuhan membuka jalan dan semuanya jalan bersama Tuhan dan kebahagiaan ada bersama kita. Lebih baik kita hidup dalam kebahagiaan bersama Tuhan daripada kita hidup sia-sia karena kemauan-kemauan kita. Shalom saudara-saudara. Tuhan memberkati.